Shalom semuanya, Tuhan kita ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dimanapun mari kita sambil menyanyikan lagu ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Saat yang paling rentan atau rawan dalam hidup ini adalah ketika kita baru saja mengalami keberhasilan yang gemilang. Karena di saat itu kita cenderung akan menjadi lengah, padahal di saat seperti itulah berbagai masalah akan datang menyerang di luar dugaan kita. Alkisah, suatu hari angin barat bertemu dengan angin timur. Kedua angin itu memperdebatkan siapakah yang terkuat di antara mereka. Angin barat berkata, "Aku lebih kuat daripada dirimu." Angin timur tidak mau kalah dan membalas dengan berkata, "Bukan, keliru, pasti aku lebih kuat daripada kamu." Mereka pun berdebat cukup lama. Lalu sambil menunjuk kepada seekor monyet kecil yang sedang bergelantungan pada dahan sebatang pohon, angin barat berkata, "Begini saja, ayo kita adu kekuatan. Siapa di antara kita yang mampu menjatuhkan monyet itu, maka dialah yang terkuat." "Baik, silakan engkau memulainya terlebih dulu," jawab si angin timur menanggapi tantangan si angin barat. Angin barat pun bertiup dengan kuat dan merasakan tiupan angin yang kencang,
Segera si monyet tadi memeluk dahan pohon tempat dia bergelantung dengan kuat-kuat. Si angin barat bertiup semakin kuat dan semakin kuat pula si monyet memegang dahan pohon. Angin barat mengerahkan segenap tenaga dan bertiup sekuat mungkin. Sang monyet kecil semakin erat memeluk dahan pohon tersebut. Akhirnya angin barat pun menyerah karena tidak mampu menjatuhkan si monyet tadi. Dengan kelelahan dia berkata kepada angin timur, "Sekarang giliranmu." Angin timur ganti dia yang bertiup. Berbeda dengan angin barat, dia tidak bertiup dengan keras, sebaliknya dia bertiup dengan sangat lembut. Dan merasakan tiupan angin sepoi-sepoi basah, si monyet yang baru saja berhasil mengatasi angin barat merasa sangat mengantuk. Angin timur bertiup terus dengan lembut. Mata si monyet semakin terasa berat. Angin timur bertiup semakin lebih lembut lagi. Si monyet pun jatuh tertidur dan pelukan tangannya pada dahan pohon mulai mengendur. Angin timur bertiup lebih lembut lagi. Tangan si monyet terlepas dari dahan pohon dan buk, dia jatuh ke tanah. Ya, saat yang paling rentan atau yang paling berbahaya di dalam hidup ini adalah ketika kita baru saja mengalami keberhasilan yang gemilang. Itulah yang dialami oleh monyet tadi. Dia baru saja berhasil mengatasi angin barat dengan tiupan angin kerasnya yang hendak menjatuhkan dirinya. Dan di dalam rasa senang karena keberhasilannya tersebut, dia terlena oleh tiupan angin yang lembut. Akhirnya dia tidak bersiaga, tidak waspada, dan dengan mudah dijatuhkan oleh angin timur. Hal yang hampir sama dialami oleh bangsa Israel di Rafidim. Saya sebut hampir sama, sebab di Rafidim orang Israel bergembira karena baru saja mengalami berkat dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Berkat dalam bentuk air yang Allah sediakan bagi umatnya yang mengalami kehausan itu. Mujizat dalam bentuk air yang memancar keluar dari gunung batu, yaitu sesudah Musa sesuai dengan perintah Tuhan memukul gunung batu itu dengan tongkatnya. Semua itu ditulis di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Tadi saya menyebut bangsa Israel mengalami hal yang hampir sama dengan yang dialami oleh si monyet kecil, yang baru saja berhasil mengatasi angin barat dan segera harus menghadapi angin timur. Demikian pula lah yang dialami oleh bangsa Israel. Segera sesudah mereka mengalami berkat dan mujizat Tuhan di Rafidim, secara mendadak datanglah kesulitan menimpa mereka. Kesulitan ini merupakan kesukaran yang kelima yang mereka alami sejak mereka keluar dari Mesir, yaitu antara Laut Teberau dan kaki Gunung Sinai. Melalui 5 kesulitan tersebut Tuhan mengajar mereka agar tetap berharap kepada Tuhan di segala keadaan. Tuhan yang memulihkan pengharapan di dalam hidup umatnya, sehingga umatnya dapat berkata, hope again, pengharapan yang dipulihkan. Hope again. Sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam 4 minggu yang lalu secara berturut-turut, melalui berbagai kesukaran, Allah mengajar umatnya agar yang pertama, tetap hidup di dalam pengharapan di masa kesesakan. Hal itu mereka alami ketika menghadapi kesukaran atau keadaan yang menghimpit di Laut Teberau, yaitu seperti yang dicatat di dalam Keluaran pasal 14. Yang kedua, Allah mengajar umatnya agar mereka tetap hidup di dalam pengharapan di masa yang mengecewakan.
Hal itu mereka alami dalam bentuk air yang pahit di Mara, seperti yang dicatat di dalam Keluaran pasal 15. Selanjutnya yang ketiga, Allah mengajar umatnya agar mereka tetap hidup di dalam pengharapan di masa pengujian. Pengujian ini mereka lewati ketika mereka mengalami kelaparan di padang gurun Sin, yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran pasal 16. Lebih jauh, yang keempat, Allah mengajar umatnya agar mereka tetap hidup di dalam pengharapan di masa ketidakpastian. Keadaan yang serba tidak pasti tersebut mereka hadapi, mereka alami ketika mengalami kehausan di Rafidim. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, yaitu dicatat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Nah, hari ini kita akan menelaah kesukaran yang kelima yang mereka alami. Melalui kesukaran ini Tuhan mengajar kita, umatnya, agar tetap hidup di dalam pengharapan di masa tidak berdaya. Pengharapan, karena Tuhan adalah Sang Penolong yang tidak akan mengecewakan. Peristiwa ini dicatat di dalam Keluaran pasal 17, ayat 8 sampai 16. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk membaca ayat 8 sampai 11 terlebih dulu. Dikatakan demikian, Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Di dalam Ulangan pasal yang ke-25 ayat 17 sampai dengan 18, ditulis bahwa peristiwa ini terjadi ketika orang Israel dalam keadaan lelah dan lesu. Akibat dari perjalanan tidak mudah yang mereka tempuh sejak keluar dari Mesir hingga tiba di Rafidim. Sesudah mereka memperoleh air yang berlimpah-limpah di situ, mendadak datanglah bangsa Amalek menyerang mereka. Sama seperti monyet kecil tadi. Sesudah berhasil mengalahkan angin barat, sekarang mendadak angin timur datang menyerang. Angin timur dalam bentuk orang Amalek yang memerangi orang Israel. Mari kita baca di dalam catatan di dalam Ulangan pasal yang ke-25, ayat yang ke-17 sampai 18 tentang peristiwa itu. Kepada umatnya melalui Musa Allah berfirman seperti demikian. Ulangan 25 ayat 17 dan 18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau letih, lelah, dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Catatan di dalam Ulangan pasal 25 ayat 17 dan 18, dan Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 19 ini mengajar kita tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam keadaan lelah dan lesu. Baik lelah dan lesu secara jasmani seperti yang dialami oleh bangsa Israel di Rafidim, maupun lelah dan lesu secara jiwani seperti yang dialami oleh banyak orang di masa wabah yang panjang ini. Yang pertama yaitu di saat lelah dan lesu bersikaplah waspada. Mengapa? Karena itu adalah saat yang rentan atau berbahaya.
Terlebih lagi bila keadaan lelah dan lesu itu menyusul sesudah kita mengalami kegembiraan yang meluap-luap seperti yang dialami oleh orang Israel di Rafidim. Kegembiraan karena berkat dalam bentuk air yang berlimpah-limpah yang mereka terima di sana. Kegembiraan karena mujizat yang besar, yaitu air yang memancar keluar dari gunung batu di tempat yang tidak berair tersebut. Di saat seperti itulah Amalek datang menyerang secara mendadak. Sebagaimana yang ditulis di dalam Ulangan pasal yang ke-25 ayat yang ke-18, mereka mencari bagian yang terlemah dari barisan orang Israel. Mereka yang karena lemah sehingga tertinggal di belakang, atau di dalam bahasa Inggrisnya, all who were lagging behind. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, lelah dan lesu ini dapat berupa kelelahan secara jasmani maupun jiwani. Di saat-saat seperti itu, kita harus berhati-hati. Karena kondisi itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang Amalek. Mereka akan datang menyerbu karena dalam keletihan itu orang cenderung untuk bersikap tidak waspada. Suami istri yang letih secara jasmaniah karena bekerja di sepanjang hari mudah menjadi tersinggung, mudah menjadi salah paham, dan di saat seperti itulah tanda kutip serangan Amalek dalam bentuk perselisihan rumah tangga sering terjadi. Pertengkaran dalam rumah tangga juga mudah tersulut karena suami istri merasa lelah dan lesu secara jiwaniah oleh beban hidup yang berat di masa wabah yang panjang seperti sekarang ini. Akibatnya, seperti kejadian beberapa waktu yang lalu, angka perceraian di masa wabah ini naik dengan tajam. Sedemikian tingginya, yaitu kenaikan lebih dari 30%, sehingga 3 bulan yang lalu Pengadilan Agama Kabupaten Bandung di Soreang terpaksa menutup untuk sementara pendaftaran gugat cerai selama 2 minggu. Harus ditutup karena kasus gugat cerai yang ada sudah tidak dapat ditangani lagi. Perlu diperhatikan bahwa kelelahan seperti ini acap kali juga terjadi ketika orang baru saja mengalami keberhasilan atau kegembiraan. Kelelahan jasmaniah yang mengakibatkan kewaspadaan rohaniah merosot dan kemudian berbuah dalam bentuk masalah dalam kehidupan. Berulang kali hal seperti ini dialami oleh panitia dari acara rohani yang besar, entah itu acara kebaktian kebangunan rohani atau KKR, seminar rohani, bahkan perayaan Natal. Menjelang acara, sampai saat acara dilaksanakan, semua panitia, anggota panitia sibuk dengan pelbagai tugas mereka. Sehingga ketika acara KKR berlangsung, sementara jemaat menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan mendengarkan uraian firman Tuhan yang menggugah iman, para anggota panitia tidak menikmati semua itu. Mengapa? Karena mereka sibuk dengan ini dan itu sehingga tidak ikut memuji Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Acara berlangsung dengan baik, jumlah kehadiran jemaat melebihi target, acara berlangsung dengan sukses, tentu panitia bergembira atas keberhasilan tersebut. Namun, seminggu kemudian perselisihan bisa saja terjadi di antara mereka. Perselisihan yang membuahkan perpecahan. Mengapa? Karena itu tadi, mereka sibuk melakukan tugas ini dan tugas itu sehingga tidak ikut menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan pemberitaan firman Tuhan. Tubuh mereka menjadi lelah, jiwa mereka menjadi letih, dan rohani mereka tetap dalam keadaan kosong. Padahal mereka aktif dalam pelayanan, namun mereka lagging behind, tertinggal di belakang. Akibatnya mereka menjadi sasaran empuk dari tanda kutip Amalek, sehingga kesatuan maupun kerohanian mereka menjadi porak-poranda. Oleh sebab itu ingatlah akan hal ini.
Di saat letih, lelah, lesu, bersikaplah waspada. Karena itu merupakan saat yang rapuh atau rawan. Itulah saat di mana tanda kutip Amalek akan melancarkan serangan. Bersikaplah waspada dengan berjaga-jaga dan berdoa. Untuk itu saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari menyiapkan diri di dalam menghadapi akhir tahun ini dengan meningkatkan kehidupan doa kita. Saya mengajak kita untuk mengikuti ibadah doa kontemplatif setiap hari Rabu dan ibadah doa pagi setiap hari Sabtu. Mari kita mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun yang akan datang dengan sikap berjaga-jaga dan berwaspada dalam doa. Pelajaran yang kedua yang dapat kita tarik dari kesukaran yang dialami oleh orang Israel di Rafidim adalah di saat lelah dan lesu, bersikaplah berserah kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dialah penolong kita. Di saat kita tidak berdaya, tidak usah kita berputus asa. Di saat kita tidak mampu menghadapi beratnya kesukaran yang menghadang, tidak perlu kita kehilangan pengharapan. Karena sesungguhnya Tuhan adalah penolong yang dapat diandalkan. Dia sanggup melakukan lebih daripada yang mampu kita kerjakan. Kuasanya tidak terbatas sehingga tantangan sebesar apapun yang kita hadapi tidaklah sukar bagi dirinya untuk menyelesaikannya. Kesulitan seberat apapun adalah ringan bagi dirinya untuk membereskannya. Oleh karena itu, apabila kita berserah kepada Tuhan di dalam iman, bergantung serta berharap kepadanya, maka kita akan disanggupkannya untuk mengatasi kesukaran yang sebesar apapun juga. Saya menggambarkan pertolongan Tuhan ini seperti pertolongan sebuah dongkrak dalam mengangkat mobil ketika roda mobil kita kempes. Di antara kita beberapa kali mungkin pernah mengalaminya. Di saat itu tentu kita harus mengganti roda yang kempes tersebut. Untuk itu kita perlu sedikit mengangkat mobil tadi agar dapat melepas roda yang kempes itu dari tempatnya. Dengan menggunakan kekuatan kita sendiri adalah tidak mungkin bagi kita untuk mengangkat mobil tersebut. Tenaga kita terbatas, sedangkan berat mobil itu jauh melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu kita menggunakan alat yang namanya dongkrak. Dengan bantuan dongkrak kita dapat mengangkat mobil tadi dengan mudah, melepas roda yang kempes dari tempatnya dan menggantinya dengan roda cadangan. Nah, saya tidak bermaksud untuk berkata, mari kita perlakukan Tuhan seperti sebuah dongkrak dalam kehidupan kita. Dongkrak yang hanya dicari saat diperlukan dan hanya dikeluarkan dari tempat ia disimpan saat kita sedang mengalami masalah. Kalau masalah sudah teratasi, kita sembunyikan kembali dongkrak tersebut di bagasi atau di bawah bangku. Bukan, kita tidak boleh menganggap Tuhan seperti dongkrak. Bukan. Namun yang saya maksudkan adalah ketika kita menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan kita untuk mengatasinya, Tuhan mau dan mampu menolong kita, yaitu dengan menyanggupkan diri kita untuk menaklukkan kesukaran tersebut. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel di Rafidim. Ketika mereka dalam keadaan letih dan lesu, tentu mereka tidak mampu menanggulangi serangan bangsa Amalek yang memang terkenal sebagai kaum penyamun di padang gurun. Sedangkan bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan di Mesir. Bangsa Amalek sudah beratus-ratus tahun hidup sebagai para penjara yang terlatih untuk berperang. Sedangkan bangsa Israel, orang Israel beratus-ratus tahun hidup sebagai budak yang tidak tahu bagaimana memegang senjata untuk melawan musuh. Nah, di dalam keadaan seperti itulah ini yang dilakukan oleh Musa, yaitu apa? Dia menyuruh Yosua untuk membawa sebagian orang Israel
berperang melawan orang Amalek. Sedangkan dia bersama dengan Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Di puncak bukit itu dia mengangkat tongkat Allah yang ada di tangannya. Tongkat yang telah ia gunakan untuk memukul batu di Rafidim sehingga air memancar keluar dari sana. Dan yang terpenting di sini bukanlah tongkat tersebut, namun tindakan Musa dengan mengangkat tongkat tadi ke atas sebagai suatu ungkapan dari sikap berserah kepada Tuhan. Suatu langkah yang menggambarkan sikap bergantung di dalam iman kepada Tuhan. Sikap yang tentu tidak akan mengecewakan. Sebab di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 ditulis seperti demikian. Keluaran 17 ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat ini menunjukkan bahwa bila Yosua dan orang Israel berhasil mengalahkan orang Amalek, maka kemenangan mereka tersebut sesungguhnya ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh Musa di atas bukit. Keberhasilan orang Israel dalam menaklukkan orang Amalek ditentukan oleh sikap Musa dalam berserah dan bergantung kepada Allah. Atau lebih tepatnya adalah kemampuan bangsa Israel dalam menangkal serangan bangsa Amalek adalah karena Allah telah menanggapi penyerahan diri Musa dengan menolong umatnya. Oleh sebab itu, ketika kita dalam keadaan lelah dan lesu, dan bila di saat itu persoalan yang melampaui kemampuan kita datang menghadang, tidak usah berputus asa. Kita tetap dapat berharap, hope again. Kita dapat tetap memandang ke depan, yaitu ke hari esok yang Tuhan sediakan. Hope again. Karena sesungguhnya Tuhan mau dan mampu menolong kita. Orang yang berserah kepada Tuhan, orang yang berserah kepada Tuhan maksud saya, tidak akan dikecewakannya. Sekarang pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik dari kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel di Rafidim adalah di saat lelah dan lesu, bersikaplah rendah hati. Mengapa? Karena sesungguhnya kita ini saling memerlukan satu sama lain. Orang yang congkak akan beranggapan bahwa dirinya sanggup mengatasi semua kesukaran dengan kemampuannya sendiri. Tetapi orang yang rendah hati akan mengakui bahwa dia memerlukan orang lain untuk menghadapi kesulitan yang menghadang. Saya pernah mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada Superman. Mungkin Superman ada, tapi Superman tidak ada. Superman, orang yang super, orang yang sangat hebat, orang yang mampu mengatasi semua kesulitan seorang diri. Dalam realitas, kita adalah manusia yang terbatas. Oleh sebab itu, di dalam kerendahan hati kita harus mengakui bahwa sesungguhnya kita memerlukan satu sama lain. Sama seperti Musa, ia harus berkata bahwa dirinya memerlukan Yosua untuk mengalahkan orang Amalek. Demikian juga Yosua harus mengakui bahwa dirinya memerlukan Musa di dalam peperangan melawan orang Amalek. Baik Yosua yang memimpin orang Israel untuk berperang di lembah, maupun Musa yang mengangkat tangan di puncak bukit sebagai ungkapan penyerahan diri kepada Allah, saling memerlukan satu sama lain. Bukan itu saja, bahkan Musa juga memerlukan Harun dan Hur untuk menopang tangannya yang mengangkat tongkat ke atas. Tentang hal tersebut, di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat 12 dan 13 ditulis sebagai berikut. Ayat 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya,
seorang di sisi yang satu, ya seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Catatan di dalam ayat ini menunjukkan bahwa bila Musa mampu mengangkat tangannya sampai Yosua yang berada di lembah mengalahkan orang Amalek, tidak peranan dari Harun dan Hur sangatlah besar. Harun dan Hur yang menopang kedua tangan Musa sehingga ketika Musa merasa penat, dia tetap mampu mengangkat tangannya sampai matahari terbenam. Jadi, kalau demikian, siapakah yang paling berjasa dalam hal kemenangan orang Israel atas orang Amalek ini? Yosua yang berperang dengan menggunakan pedang di lembah, itukah yang paling berjasa? Ataukah Musa yang mengangkat tongkat Allah di puncak bukit? Ataukah Harun dan Hur yang menopang kedua tangan Musa yang terangkat ke atas itukah yang paling berjasa? Tentu kalau mereka mau, mereka masing-masing dapat mengklaim bahwa karena dirinya lah, karena jasanya lah, maka bangsa Amalek dikalahkan. Tetapi bukan itu yang dicatat di dalam Keluaran, pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Di situ ditulis sebagai berikut, Keluaran 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Sebaliknya dari memuji diri sendiri serta membangun sebuah monumen untuk mengingat keberhasilan dirinya bersama Yosua, Harun, dan Hur dalam mengalahkan orang Amalek, yang dilakukan oleh Musa adalah mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Artinya yang ia lakukan adalah dalam kerendahan hati Musa bersyukur kepada Tuhan dan mengakui bahwa keberhasilan yang mereka capai adalah karena pertolongan Tuhan. Sebaliknya dari berkata, karena kehebatan kamilah maka bangsa Amalek dapat dikalahkan. Musa justru berkata, Tuhanlah panji-panjiku. Atau dalam bahasa Ibrani, Jehovah Nisi. Tuhanlah panji-panjiku, Jehovah Nisi. Dengan demikian Musa dalam kerendahan hati mengakui bahwa Tuhanlah sumber pertolongan bagi umatnya. Sang penolong yang tidak akan mengecewakan orang yang berserah kepadanya. Di dalam kesadaran akan hal tersebut, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengisi hari-hari menjelang akhir dari tahun ini dengan mengingat kebaikan Tuhan, bersyukur kepadanya, dan mengakui pertolongannya dalam hidup kita. Untuk itu kita perlu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bukan mezbah secara jasmaniah, yaitu dengan menyusun batu-batu dan membuat sebuah altar untuk menaruh korban bagi Tuhan. Bukan. Namun yang saya maksudkan adalah dengan mendirikan mezbah secara rohani, yaitu melakukan ibadah kepada Tuhan setiap hari. Pagi, siang, dan malam kita mempersembahkan waktu kita 5-10 menit untuk beribadah kepada Tuhan, Sang Penolong kita. Pagi, siang, dan malam kita merendahkan hati di hadapannya, di hadapan Jehovah Nisi, Tuhan Yesus, Sang Panji-panji kemenangan kita. Dia yang telah menang dengan mengalahkan maut melalui kematian dan kebangkitannya, dan yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Oleh karena itu, isilah setiap hari, pagi, siang, dan malam dengan melakukan ibadah harian. Ibadah harian yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat ikuti melalui website maupun aplikasi. Ataupun kita dapat melakukan dengan menggunakan buku ibadah harian. Sehingga dengan demikian akan menolong kita untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mari kita isi hari-hari di depan ini dengan sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan.
suatu sikap yang memungkinkan kita untuk tetap dapat berkata, hope again. Bahkan ketika kita dalam keadaan lemah dan tak berdaya, kita tidak akan berputus asa. Namun kita akan tetap dapat berharap kepada Tuhan Yesus dan berkata, hope again. Pentingnya sikap berwaspada dalam kerendahan hati ini dapat kita lihat dari apa yang terjadi pada tahun 1987 di lapangan merah dekat Kremlin di kota Moskow. Malam itu, sebuah pesawat terbang kecil mendarat dengan mulus di jantung ibu kota Rusia yang pada zaman itu masih merupakan negara Uni Soviet. Dari dalam kokpit pesawat yang terbang dari Jerman dan berhasil menyusup masuk tanpa izin ke dalam wilayah Uni Soviet ini, keluarlah Matthias Ras, seorang pemuda Jerman yang masih berusia 19 tahun. Yang mengejutkan adalah Matthias Ras ini bukanlah seorang pilot angkatan udara yang terlatih untuk melakukan penyusupan. Pesawat terbang yang ia gunakan juga bukan pesawat tempur bermesin jet yang mampu terbang di atas kecepatan suara dan bukan pesawat siluman yang dilengkapi dengan peralatan anti radar, bukan. Matthias Ras hanyalah seorang remaja biasa yang menerbangkan pesawat kecil jenis Cessna yang berbaling-baling tunggal. Namun dia berhasil menyusup ke dalam wilayah Uni Soviet di era Perang Dingin. Padahal pada masa itu, kekuatan angkatan bersenjata Uni Soviet sedang berada di puncak kejayaannya. Musuh tidak akan dapat menyusup masuk ke wilayah mereka tanpa terdeteksi. Berbagai peralatan radar yang sangat canggih siang dan malam menjaga seluruh perbatasan negara, apalagi ibu kota Moskow, tentu berada di bawah penjagaan yang ekstra ketat. Terlebih lagi Kremlin, pusat pemerintahan Uni Soviet, tempat di mana presiden dan para pejabat tinggi pemerintah berkantor. Tentu penjagaan yang sangat luar biasa ketat diterapkan di wilayah tersebut. Jangankan sebuah pesawat udara, seekor burung pun mungkin tidak akan dibiarkan terbang melintas di atas Kremlin tanpa terdeteksi. Justru karena merasa diri terlalu kuat, akibatnya angkatan bersenjata Uni Soviet menjadi lengah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada orang yang berani menerbangkan pesawat udara dan memasuki wilayah udara kota Moskow tanpa izin. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Matthias Ras. Ia menembus sampai ke jantung kota Moskow, berputar satu kali di atas lapangan merah dekat Kremlin sebelum dia mendarat di sana. Kecongkakan Uni Soviet dan kelalaian ini harus dibayar dengan sangat mahal, yaitu mereka dipermalukan di mata dunia. Semua ini mengajar kita tentang pentingnya untuk hidup senantiasa dengan mawas diri. Terlebih lagi ketika kita dalam keadaan lelah oleh beratnya tantangan dan kesukaran di masa wabah yang panjang ini. Kita perlu semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berserah di dalam iman. Kita percaya Tuhan adalah Sang Penolong yang dapat diandalkan. Di masa yang sesulit bagaimanapun, pertolongannya dapat kita harapkan. Kuasa, kasih, hikmat, dan kesetiaannya tidak terbatas. Wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan
dalam keyakinan kepada kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan yang tak terbatas itu, saya mengajak kita untuk berdoa. Dan saya juga akan berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Serahkan semua beban dalam hidup kita kepada Tuhan Yesus, Jehovah Nisi, Allah panji-panji kita. Di dalam Dia kita tidak perlu berputus asa. Di dalam Dia ada hari esok. Di dalam Dia ada pengharapan, hope again. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya penolong yang dapat dipercaya dan diandalkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu, dan Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Sehingga di segala keadaan kami dapat memandang masa depan kami dengan penuh pengharapan. Saya berdoa memohon uluran tangan pertolongan-Mu dalam setiap pergumulan yang sedang dialami oleh umat-Mu. Jamah dan sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkanlah yang lemah tak berdaya, hiburkanlah yang menderita, pulihkanlah mereka yang terpuruk, bukakanlah jalan keluar bagi mereka yang terjepit, berkatilah pekerjaan mereka, sejahterakanlah rumah tangganya. Adakanlah mujizat demi mujizat di dalam keseharian mereka. Dengan demikian umat-Mu dapat mengecap kebaikan-Mu dan mengalami hidup yang berkemenangan. Dengan kasih-Mu peliharalah mereka seperti biji mata-Mu, sehingga mereka tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuntunlah mereka dalam hikmat-Mu, agar dapat membuat keputusan yang benar sehingga terluputkan dari persoalan yang merugikan. Peganglah hidup umat-Mu dengan tangan kesetiaan-Mu dalam mengikuti jalan-jalan-Mu, jalan kebenaran penuh sukacita dan damai sejahtera. Dalam kuasa-Mu yang tak terbatas, lindungilah mereka dari segala mara bahaya dan luputkanlah mereka dari segala tipu daya iblis. Kembangkanlah tangan-Mu dalam menaungi umat-Mu dan hadapkanlah cahaya wajah-Mu untuk memberkati umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan semesta alam, Allah Khalik langit dan bumi, penolong yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin.